Pipa kondensor, guys. Apakah ada patokan di dunia ini tentang pipa kondensor atau dari perusahaan ngeluarin data pipa kondensor? Tentunya ini tidak, guys. Jadi Anda ini akan diolah sendiri kalau Anda mengganti pipa kondensor ini. Tapi ini tentu sudah saya uji semua dan sudah saya pernah mengalami tentang pipa kondensor. Jadi saya akan cerita ini untuk para pemula ini. Saya kadang melihat pipa kondensor kulkas 2 pintu besar ternyata hanya 8, artinya dari belakang kelihatannya pendek sekali dan kecil. Apa ini maksimal dinginnya atau tidak? Saya kadang penasaran karena berdasarkan yang sudah pernah saya coba dan uji ini ternyata tidak pernah itu sempurna. Jadi saya akan kasih tahu ini, kalau kondensor ini terlalu pendek. Saya kasih contoh misalkan. Saya kasih contoh yang kecil. Kalau kondensor itu kependekan, saya tidak bilang yang direndam atau dengan kipas, saya bilang yang standar saja. Kalau kondensor ini kependekan, apa yang akan terjadi? Dan kalau kondensor ini kepanjangan, jadi ini ada 2 ini, kepanjangan dan kependekan. Apa yang akan terjadi? Satu saya ungkap dulu ini. Kalau pipa kondensor di kulkas ini kependekan, apa yang terjadi? Jadi kalau kira-kira mengganti kondensor ini, ukurannya tetap harus standar dengan ukuran kompresor, kemudian evap. Misalkan 1 pintu, saya kasih contoh kecil saja. 1 pintu kecil, sub evapnya hanya segini, ini bisa 8U karena evapnya kecil. Oke, seperti itu. Mesinnya juga kecil ini, sub yang pendek. Contohnya seperti itu bisa 8. Ini tentang kalau pipanya kependekan. Di pendingin ini, kalau pipa kependekan ini akan sangat panas, di filter, kemudian di evap ini tidak sempurna dinginnya. Ya bahasa gampangnya ini, freon ini kalau semakin sedikit, sedangkan ukuran mesinnya besar, tetap saja ini dinginnya kurang sempurna. Kira-kira seperti itu. Misalkan Anda 2 pintu kasih 8U, sudah pasti kondensor ini akan panas sekali di filter. Kemudian si evap ini dinginnya tidak maksimal. Jadi terlalu pendek kondensor ini, tentu ini akan bermasalah. Kalau dikurangin supaya tidak panas sekali di filter, apakah bisa? Semakin berkurangnya freon, dikurangi, panasnya berkurang, pipa kondensornya pendek, ini akan menghasilkan kurang dingin ini malahan. Jadi seperti itu. Jadi tidak tepat kalau pipa ini kependekan kondensor, guys. Saya kasih contoh misalkan, sederhana saja ini. Saya tidak mengambil sebuah rumus, tapi ini hanya sederhana. 2 pintu misalkan standar 12U. Kasih saja 12U. 1 pintu misalkan yang pendek sekali tadi 8U, kalau 10 ini naik atau nutup kompresor. Ini yang paling kecil 8U. Dan di atasnya yang paling kecil ini rata-rata menggunakan 10U, guys. Standarnya seperti itu. Jadi saya ambil standar karena tidak ada ukuran ini standar dunia ataupun perusahaan yang luar ini. Yang jelas yang pernah memasang ini. Jadi yang pernah memasang dan mengalami bermasalah,
ini tentu berani cerita seperti saya. Misalkan kependekan, ini sudah pasti hasilnya filter ini panas, kemudian hasil evapnya ini dinginnya tidak menyeluruh. Ini terjadi di kulkas, freezer box, freezer rack, showcase. Jenis pendingin yang menggunakan kompresor seperti ini tidak tepat ini. Kalau pipanya kependekan, hasilnya akan panas, di dalam dingin tidak sempurna. Saya akan balik ini. Bagaimana kalau kondensor kepanjangan? Kalau kondensor kepanjangan misalkan, ini berlebih, artinya ini bukan kepanjangan 2U, ini enggak jadi masalah, ini toleransi 2U ini tidak ada artinya bagi saya ini karena sudah saya coba. Ini tidak berisiko tinggi. Yang jelas misalkan kepanjangan ini seperti ini. Kulkas 2 pintu dikasih 18U misalkan. Padahal ini 2 pintu yang kecil. Misalkan ini. Apa yang akan terjadi? Saya akan ambil logika saja nih kalau seperti ini. Kalau dari kompresor ini akan masuk freon, press, kemudian berakhir di filter, kemudian akan naik ke kapiler dan ke evap. Kalau kondensor ini kepanjangan, ini ngantri guys bahasanya ini. Di filter ini ngantri dari keluarnya piston kompresor ke kondensor 16U atau 18U, ini di filter ini akan ngantri. Kemudian keluar lubang kapiler, sedangkan sisep langsung tarik langsung masuk lagi ke kondensor. Ini logika saya seperti itu. Jadi yang akan terjadi nih kalau kepanjangan, kondensor press ini 18U misalkan penuh freon, keluarnya lubang sekecil kapiler ini kemudian ditarik, ini akan ngumpulin sampai ke kompresor ini. Terjadi bisa kompresor ini dingin atau isap dingin. Oke. Kemudian beban kompresor ini dorongnya ini berat karena di depan presnya ini sudah ngantri, sudah datang lagi dari isep. Bahasa saya ini tekor isep. Jadi presnya ini sudah ngantri sepanjang sampai filter, keluarnya hanya sedikit kapiler, langsung ditarik oleh isep, kemudian ngumpul di kompresor lagi, ngantri lagi terus seperti itu. Kalau logika ini terjadi, ini bakalan numpuk di kompresor, ngantri keluar ke piston dan ke kondensor, yang akhirnya bisa terjadi ini kalau kondensor kebanyakan ini, press ini akan berat sekali, kemudian bisa endapan freon di kompresor ini sampai isap, kompresornya bisa dingin malahan. Kalau Anda mau mencoba silahkan saja, saya hanya ngasih sebuah gambaran. Jadi gambaran ini untuk para pemula, supaya satu, tepat sasaran, jangan terlalu melewati sasaran. Artinya misalkan kok 2 pintu dikasih 8U misalkan, ini kasihan. Proses dingin tidak sempurna, filternya sudah panas dan minta ampun. Kemudian yang akan terjadi bisa semakin lama ini panas, las-lasan Anda lepas. Kalau las-lasan Anda ini tidak kuat sekali. Seperti kemarin saya freezer box, freezer rack, LG itu. Jadi bekasnya itu dibuang yang ke pintu, kemudian dikasih 12, tekanannya ini tetap ini. Menurut ampere kemungkinan. Jadi panasnya luar biasa, akhirnya lepas. Bocor, ada kebocoran. Jadi seperti itu. Jadi untuk pemula ini saya kasih saran, kalau urusan kondensor ini sudah bisa dibayangkan.
Jadi saya sudah tadi saya gambarin kalau sedikit kurang kondensor, kurang panjang dan kepanjangan ini terlalu sedikit, mesinnya besar dan kepanjangan, ini akan masalah. Oke, masalahnya tetap ini ada press, ada isep, kemudian ada filter dinginnya tidak sempurna. Saya ngasih informasi ini, tentu saya tidak ingin video meledak seperti yang lain, judulnya ini, hasilnya ini, Anda bisa kena tipu. Saya kasih saran ini untuk Anda supaya Anda ini akan berjalan. Biarin video saya ini akan terus berjalan supaya ini sebagai pengalaman Anda. Jadi yang namanya kondensor kalau kepanjangan dan kependekan, guys. Jadi di kulkas ini ternyata ada ukuran, tapi tidak ada patokan dunia ini ukuran ini kondensor. Atau perusahaan yang ngeluarin misalkan data kondensor, tentu ini tidak. Jadi Anda silahkan saja uji sendiri. Yang jelas saya kasih tahu, sudah saya kasih tahu semuanya. Malam, guys.